Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku petani perkebunan sawit dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Kita mensyukurinya, berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah guys, pada kesempatan nikmat jihad inilah Warisan Berkah akan memberikan informasi proses replanting di perkebunan plasma dan tahap-tahapan apa saja yang dikerjakan, dan mengenai penjagaan batang kelapa sawit ini kemarin sudah kita videokan manfaat dari penjajahan batang kelapa sawit ini untuk persiapan peremajaan penanaman kelapa sawit. Nah, untuk tahap selanjutnya setelah pengembangan dan penjajahan, tahap yang kedua ini adalah yang tak kalah penting, itu pemutusan akar. Bagaimana cara pemutusan akarnya ini dan apa saja manfaat dari pemutusan ini? Penasaran? Simak terus, pantengin terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Let's go. Oke guys, kali ini Warisan Berkah berada di lokasi perkebunan plasma yang mengikuti program replanting. Nah, ini tepatnya ini di perkebunannya Bapak Kuko yang di daerah ekstram migrasi Tamlu Merangin Jambi, khususnya di Desa Bung Antoy, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin Jambi. Dan seperti yang terlihat di video ini adalah sedang melakukan pemutusan akar atau pembajakan yang rotari kasar. Dan tahap selanjutnya itu pemutusan akar atau pembajakan itu dengan memakai rotari yang halus. Seperti yang terlihat di video ini alat jondernya ini lagi meluku atau pembajakan rotari yang kedua, tahap penghalusan. Nah, di tahap inilah setelah selesai pengelukuan ini nanti akan dilakukan pemanjangan, dan setelah itu setelah dipanjang akan dilakukan pengelobangan baru penanaman. Nah, bagaimana fungsi dan manfaatnya pengelukuan ini atau pembajakan ini? Tujuan pengelukuan di lahan replanting ini yang rencana untuk peremajaan kembali, karena lahan replanting ini dulunya ini ditanami kelapa sawit yang sudah kurang lebih berumur 30 tahun lebih. Otomatis tanahnya itu sudah padat karena posisi tanahnya ini banyak akar kelapa sawitnya. Juga karena 30 tahun lebih ini tanahnya ini diserap oleh pohon kelapa sawit, sehingga unsur haranya akan banyak yang habis. Untuk mengembalikan unsur haranya ini agar terpenuhi lagi, agar tanahnya itu kembali subur, di samping memanfaatkan batang kelapa sawit yang sudah dicacah itu untuk dijadikan kompos secara alami, ini juga diperlukan untuk pembajakan dengan tujuan untuk mengemburkan tanah, juga untuk memutuskan akar-akar kelapa sawit ini yang sudah terlalu padat. Nah, ini guys, ini bajakan yang pertama, ini yang secara kasar. Ini secara kasar guys ini. Nanti yang tahap selanjutnya itu rotari yang agak halus ya. Siap tanam. Ini luku yang pertama yang untuk kasar.
Tujuan dari pengelukuan yang pertama ini untuk memutuskan akar-akar serawit ini yang sudah padat sekali, agar proses pembusukan akarnya itu cepat. Nah, kita lihat pengelukuan tahap kedua, yaitu yang memakai rotari halus. Nah, inilah proses pengelukuan atau pembajakan yang kedua dengan mencasah hasil dari pengelukuan yang pertama yang secara kasar, dan ini kemudian dilanjutkan pengelukuannya secara halus agar akar dan tanah-tanah yang menggumpal itu hancur. Nah, di proses inilah tanah itu akan menjadi gembur, tentunya dari pemutusan akar ini, akar akan juga cepat busuk. Dan setelah selesai pengelukuan yang kedua ini, dilakukan tahap pemancangan atau menancapkan kayu atau acir secara beraturan dengan sistem mata 5. Dan ini sewaktu warisan berkah dapat tender mancang di daerah Batanghari Tebo. Nah, setelah mancangnya selesai, tahap selanjutnya yaitu penanaman bibit kelapa sawit. Nah, di tahap penanaman kelapa sawit inilah dimulainya perawatan dan pemupukan di TBM pertama ini. Sistem pembajakan atau pemutusan akar kelapa sawit ini juga untuk mempercepat perakaran dari batang kelapa sawit ini. Yang tahap pertama dulu warisan berkah itu yang replanting yang tahap pertama. Warisan berkah juga dulu ikut borong pancangnya. Nah guys, seperti yang terlihat itu terlihat sawit yang pendek-pendek itu dulunya replanting tahap 1. Nah, itulah dulu warisan berkah juga ikut borong mancangnya yang di tahap pertama itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Tahap proses replanting ini atau permajaan ini sudah selesai, dan tahap selanjutnya yaitu pemancangan dan penanaman bibit kelapa sawit. Dan kita lanjut video ini di part selanjutnya, yaitu insya Allah akan menanyakan langsung ke narasumbernya mengenai penjelasan mengenai program replanting untuk perkebunan sawit. Nah, ini sangat penting sekali bagi petani perkebunan sawit yang sawitnya usianya sudah tua, juga produksinya sudah menurun drastis. Nah, bagaimana nanti penjelasannya di sini warisan berkah yang meliput, yang menginformasikan mengenai proses replanting ini. Apabila ada kata-kata dan penayang ini banyak salah, saya selaku manusia biasa yang tak luput dari salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas, sampai jumpa lagi masih di seputaran wajah desa ekstremidasi Tamulu Merangin Jambi. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.